bahasanya ini kali ya, di manusia. Oke, ini masih ngerti gue, jokes ini masih ngerti gue mas. Hip hop tuh. tangan doang itu. Sama kayak terikan lah. Akan. Goyang tuh kan. Ya, selamat datang di Wami Podcast episode 6 bersama Mika Tobing di sini. Dan Amar Yazid. Dan kita hari ini spesial di tempat yang sangat mewah. Betul. Amar Yazid, terima kasih sudah membangun tempat ini. Gak apa-apa. Biar bisa dinikmati kita semua. Ya, dan kawan-kawan yang nonton Wami Podcast juga ya. Rela Amar Yazid membangun banyak tabungan yang dikeluarkan untuk membangun tempat ini. Kayak baru 2 hari yang lalu bangun ya ini tuh. Jadi kita ada di SAE Indonesia. Yoi. Sedang ada di studio satunya. Betul. Yang dimana hari ini kita spesial ngebahas tentang musik production. Yoi. Dan rekaman musiknya juga. Dan rekaman musiknya juga ya Amar Yazid. Jadi kita sudah kedatangan narasumber yang dimana baru bekerja di SAE semenjak kemarin. Lagi juga bukan kita kedatangan. Kayaknya kita yang ngedatengin ya. Kita yang datang. Kayaknya beneran beliau yang punya tempat ini. Jadi ada Mas Randy Retanubun dari SAE Indonesia. Selamat sore Mas Randy, selamat pagi, selamat malam. Selamat malam juga. Tergantung. Bisa kapanpun. Bisa kalau Wami menyambut viewernya namanya apa? Wamiers. Enggak. Kenapa langsung lu ciptakan hari ini? Wamis itu keren. Wamis. Kan kayak homies. Yoi. WhatsApp homies. WhatsApp Wamis. WhatsApp Wamis. Keren. Boleh ya? Enggak, Wamis saya udah WhatsApp Wamis. Waminity. Itu lebih keren. Betul. Jadi Oke. Mas, terima kasih banyak kita udah boleh masuk ke studionya nih hari ini. Udah mau datang juga. Kita juga harus bilang sama-sama. Kita lebih berterima kasih sebenarnya, ini mewah sekali. Semuanya. Lihat Mar, di belakang kita ini. Ini kelihatan kan ya di kamera ya, alat di belakang ini. Ini takjub banget gue, ada manusia normal yang bisa mengoperasionalkan alat ini. Yes, bener Luar banget, biasa. Mas Yazid. Makanya kita ada di sini. Kita kan Betul. penasaran sama gimana kerja produksi musik, Betul. cara rekam musik. Tapi yang simpel-simpel ya Mas ya. Jelasin ke kami berdua ya. Atau nggak apa-apa yang lumayan rumit, cuma bahasanya ini kali ya, manusia. Dimanusiakan ya. Dimanusiakan. Kita lumayan Saya takut. briefing aja tuh ya. Sesuai briefing aja. Kalau berjelimet kita merinding Mas. Nggak ngerti soalnya. Oke. Jadi oke Mar, kita kan lagi pengen ada project nih misalnya. Betul. Project hip hop lah Mas. Hip hop. Amar vokal, gue jadi beatmakernya. Oke, nice. Untuk produksi musik, apa yang harus disiapkan sebelum produksi musik? Selain lagunya, Selain lagunya lah ya. Dana. Oh dana ya Itu maksudnya. lebih dulu harusnya sebelum musiknya itu. Bener, dana. Oke, Ada dana berarti. nggak, gitu. Oke. Jadi breakdown dulu kebutuhan produksi. Oke. Setelah kebutuhan produksi kan nanti distribusi gimana, kemudian promonya gimana. Oh, Itu dana terbesar sebenarnya promo. Jadi jangan kita produksi terus cuman kayak ya udah gitu, menemuin Spotify aja atau sayang kan kayak hip hopnya asik kan kemarin. oh, Asik. Udah. Mas juga udah dengerin kan? Iya banget tuh keren. pecah tuh. Gimana udah mulai terancam belum artis-artis hip hop Indonesia dan kedatangan Bisa kami? jadi sih. seakan-akan, Goyang tuh kan. seakan-akan Beneran ada. ada lagu hip hop kita berdua. Oke, dana yang Dana ya, bukan. dana ya. Oke, itu untuk semua ya, bahkan sampai setelah produksian malah Iya, itu jadinya. kalau bisa gue bilang tuh cukup penting sih kan. Soalnya kan kayak bangun rumah aja gitu. Kalau udah bagus desainnya, udah bagus interiornya, terus kalau nggak finishing nggak sampai selesai kan sayang juga. Oh iya. Cuman sebatas digambar aja. Iya benar. Paling penting sih kalau buat gue dana ya. Tapi kalau tadi saya Wami Nurse. Waminity. Punya pendapat lain atau bisa kasih komen juga kan. Betul. Nanti ini juga penting ternyata. Iya. Oke. Oke. Simpelnya produksian pasti butuh dana Mas ya. Iya, apapun itu. Apapun itu ya. Produksi seperti apapun. Bayar listriknya, Iya. ya kan. Terus
ngopi-ngopinya. Betul, itu masuk ke dana tak terduga Iya biasanya. biasanya. Padahal iya. Buat makan siangnya, makan malamnya. Betul. Masuk ke dana itu. Iya, itu bahkan bener kata Mas Randy untuk produksian apapun ya, Bang, produksi baju. Iya, bener butuh itu. Untuk semua macam produksi. Oke. Nah, Kalau buat produksi musik kali ya. Oke, untuk produksi produksi musik ya, persiapan sebelum produksian musik. Pertama kan talentnya kita udah pastiin. ya. Talent, terus kemudian tadi selain talent mungkin itu gue di luar dari teknis nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin target marketnya sih. Oh, Oke. dari awal. Dari Itu tuh awal. udah harus disiapkan, Mas. Udah dibayangkan atau udah ditargetin nanti gue mau lemparnya ke misalnya ke anak-anak hip hopnya. Ayo gosok gigi gitu. Oke. Boleh ya, boleh ya? Boleh. Masuk Hip hop anak-anak kayak belum banyak Belum ya. banyak, Belum iya, banyak. bener. Iya, ide bagus juga itu. Abis ini kali jadiin beneran. Iya benar. Udah akrab juga sama Mas Randy kok. Gratis kita rekaman sama Mas Randy nih. Oke. Gitu, jadi Target market. target market, talent, kemudian image yang mau dibangun lah gitu. Oke. Kalau saya pribadi lebih ke situ dulu. Jadi jelas ini nanti endingnya, jadi kita produksi ini tujuannya siapa yang mau makan gitu loh, siapa yang mau denger. Oke. Nanti digulungnya kayak apa, produk-produk yang bisa relate apa aja. Oke. Ini malah jauh sebelum ke teknisnya ya. Teknisnya sih nanti kalau udah itu semua udah matang, buat saya justru teknisnya jadi lebih kayak oke, nanti tone-nya mau gimana, itu bisa lebih karena itu lebih short waktunya udah bisa ditentukan gitu, nggak kalau ini kan agak panjang, jangka panjang gitu. Oh iya ya. Oh iya, segmentasi yang dipilih itu ngaruh ke tone yang pengen diusung ya Ya Mas. kan nggak mungkin anak kecil kita kasih Horror reverb punk halu gitu. gitu. Oh, iya. Ya, atau kita ngomongnya wordnya terlalu cepat gitu kan. Oke, iya. Misalnya ABT sikat giginya kecepatan gitu kan. Iya. Kan Sikat beatnya, gigi, iya. beatnya cepet, lebih lambat, terus lebih tone-nya mungkin lebih ceria, lebih upbeat. Gak mungkin kan kayak gaya tone-nya Eminem gitu. Terus Wah. kita kasih ke anak-anak. itu Iya kan kayak betul. dark. Iya betul, nangis doang nanti dia ya. Iya. Oke, biar si teknisnya itu ngikutin si Iya, yang tadinya itu. betul. Oke. Yang tadinya itu Enggak, maksudnya si non teknisnya tadi itu. Oh iya, benar. Semuanya. harus jelas Mar. Ngomong depan Mas Randy harus jelas. Iya betul. Iya nih. Nilai gue nih. Mata kuliah produksian nih. Iya nih. Nah, Mhm. kita sekarang kalau ngomongin soal rekaman, menurut lo Mas, seberapa penting referensi rekaman sebelum akhirnya produksi? Misalnya sebuah band kayak bawa, Mas pengen soundnya kayak gini, kan selalu terjadi di studio rekaman biasa itu. Mas, gue pengen soundnya kayak band ini. Itu penting nggak dan Penting seberapa penting? Penting banget. Jadi itu sama penting kan kayak tadi kalau gue menganalogikan hal lain gak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa banget. Jadi kita bangun rumah. Enggak hal lain dong itu. Iya, yang tadi pertama udah tadi dipakai, yang tadi udah pertama dipakai. kita bahas itu. Oke, ini masih ngerti gue, jokes ini masih ngerti gue Mas. Nah, jadi kan gambar. Jadi gue mau gaya rumah gue atau gue mau musik gue misalnya bergenre ini atau misalnya temanya tema Bali kah atau tema apa itu Oke. kalau rumah gitu kan. Iya. Ada yang minimalis, industrialis, ya, ya. industrial. Jadi itu referensi. Jadi jadi si produser atau misalnya si itu udah mikir nanti gue pakai drummernya ini, tone drumnya jenisnya ini misalnya, gitarnya tone ini, gitarisnya ini gitu-gitu. Oh. Jadi kalau tanya penting pasti penting. Oke. Oh, jadi dikasih referensi, ibaratnya referensi ini lagu ini rumah lah ya. Ya, Ya, desain rumah. Ya, Desain contoh rumah ya. rumahnya. Desain rumah kayak gini, kira-kira materialnya apa aja ya? Ya, Oh, apa, lebih main di batu, di kayu, atau lebih opening kaca, bukannya gede gitu kan. Oke. Beda-beda. Oke. Oke. Boleh. Tapi Boleh. jadi lumayan menyulitkan atau jadi sisi lainnya nggak? Jadi lebih berbahaya nggak? Ketika kita terlalu banyak referensinya. Ya bahaya. Ya bisa bahaya sih, dan bukan bahaya dalam arti nanti kalau terlalu banyak opsi akhirnya terlalu banyak pilihan, takutnya jadi lama sih produksinya. Oke, makan waktunya. Akan makan waktu aja. Oke. Iya. Kalau misalnya kayak tadi contoh rumah, ngasih contoh, Mas saya mau rumah kayak gini, tapi yang ditunjukin apartemen gitu kayak. Ini kan bukan rumah. Jadi kayak loh kok sulit jadinya ya. Oh iya. Oke. Ya, paham gua. Tapi sebenarnya berarti referensi itu penting banget. Penting. Kan branding lu juga sama Dana.
Wah, iya. Iya kan balik lagi kan? Betul. Balik lagi ke dana, bener. Ini bangun segini nih mas. Ini habis berapa nih ya? Betul. Iya. Oke, iya balik ke sebelumnya lagi tadi. Nah, mungkin kalian misalnya tadi hip hop anak-anak terus dananya cuma sekian tapi mintanya pakai orkestra gitu. Oh iya. Oke. Akhirnya dibikin malah jadi akustik satu gitar doang ya dengan dana begitu. Iya. Hip hop tuh. Tepuk tangan doang gitu. Tangan doang. Sama ketrekan lah. Iya. Itu juga Gitu. itu juga beras isinya. Kecrekan ya. Botol minuman itu baru Yang pelajar Yakult, itu. Yakult. Ceket. Oke. Iya penting balik lagi ke tadi ya, Ya. dananya. Nah, jadi tadi kan rumahnya udah tuh. Mm. Referensi penting ternyata. Mm. Nah, pas lu kan sebagai yang nge-produce lah ya. Pasti lu tahu kan yang mana karya yang siap diproduksi, yang mana yang tidak. Sepanjang perjalanan lu nge-produce lah. Lu bisa nilainya dari mana tuh, Mas? Ini udah layak nih. Ya, kayak karya yang siap produksi itu karya yang seperti apa? Kalau pengalaman gue pribadi ya. Ya, pengalaman lu. Satu secara tone-nya, secara audio apa namanya? Audio quality-nya udah aman, damatin sudah noise-nya udah rendah. Oke. Terus apa namanya? Secara apa ya? Sonic quality-nya udah bagus. Oke. Istilahnya. Nah, kedua yang pasti yang punya lagu atau yang itu juga udah cukup happy sih. Dalam arti maksudnya dia puas dengan karyanya. Kan walaupun kadang-kadang tadi balik lagi ke target marketnya, tapi kan si pembuatnya itu juga emang happy juga. Oh ternyata memang sesuai yang tadi direncanakan, sesuai dengan gambarnya tadi, sesuai dengan referensi di awal gitu. Itu buat gue itu udah. Jadi secara teknisnya memang ada tadi sonic quality dan lain-lainnya lah ya. Terus tapi secara emosionalnya, secara secara dia bisa relate sama lagu itu, maksudnya nanti lagu ini kalau orang denger kecenderungannya jadi lebih bisa sampai message-nya gitu, happy kah gitu, kayak bisa gini, kayak kita dengar lagu tapi kita nggak bisa goyang kan, kayak ngerasa Oh iya. Iya. simpel itu aja. Oke, tapi ini mungkin beda cerita tuh, beda konsep. Kalau misalnya emang si pemiliknya maunya kayak lebih raw gitu, lebih itu nggak ya tergantung si kemauannya lah ya. Jadi sebenarnya sih kalau gue lihat memang kan nanti di situ ada komunikasi atau ada tengahnya antara si produser dengan si pencipta lagu ya. atau si bandnya tadi. Ini mau gimana kan, tetap mereka punya panduan tadi, baik dari referensi maupun rencana kedepannya gitu kan, ada itu menjadi panduan untuk mereka. Oke. Kalau mau ngebanding atau mau ngebelok sejauh apa gitu loh. Oke, ada batasannya pula. Ya, ada batasan pula. Jadi nggak terlalu liar waktu diproduksi. Oke. Kalau menurut gua sih idealnya gitu ya. Oh berarti karya yang dibilang siap untuk produksi, karya yang udah pasti nih apa yang mau direkamnya. Iya. Oh. Direkam terus hasilnya udah secara kualitas sudah aman. Nanti dilempar juga udah tahu kayak gimana, itu sih udah. Oke, berarti udah sematang itu lah ya. Emang harus matang ya berarti ya? Iya, betul. Oke. Apa? Kok gua ngomong matang langsung belalakan matanya? Enggak. Laper. Itu matang masakan matang kalau itu. Iya. Oke. Nah, Mas Randy, idealnya seperti apa produksi musik itu? Dalam sisi apa nih? Oke, kita mulai dari ada apa aja sih, Mas? Iya itu yang pengen kita tahu. Ada apa aja itu? Untuk produksian musik sebenarnya apa yang harus dipersiapkan semuanya dalam beberapa faktornya ini ya. Dan yang idealnya. Yang ideal tadi di luar dari non teknis dana. Iya. Oke, jadi kalau prosesnya dulu kali ya. Prosesnya kan mungkin teman-teman udah tahu juga ya, dari mulai recording terus masuk ke mixing mastering, tapi mungkin lebih gampangnya gue pakai analogi lain boleh ya? Boleh. Itu kebiasaan gue kalau ngajar terus pakai analogi. Oke, analogi apa lagi kali ini? Gue suka nih dosen-dosen kayak gini, suka. Iya, seru. Pasti A nilai gua kayak gini. Karena ketika dibalas analogi pasti senang dosennya. Iya. Kalau menurut saya nih kita pakai analogi. Udah satu arah udah. Enggak dua arah ngobrolnya tuh. Oke, gimana, Mas? Jadi kalau recording itu kayak kalian
Misalnya gini kan tadi ngomonginnya rencana ya kan. Ya. Analogi kita mau masak sesuatu lah, sebutlah. Oke. Lagi pengen makan apa siang? Eh, Tadi Robert misalnya apa sih? Kayak lele dah. Lele. Oke, puding lele. Kayak pecel lele ya, pecel lele. Pecel lele. Oke. Oke. Uduk waktu itu. Iya, nasi uduk. Nasi uduk. Oke. Jadi si Robert nih sebagai yang mau bikin pecel lele mana, gue ngomong Robert nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Habis itu dia dikasih lah dana gitu kan. Tadi dana. Iya. Oke, targetnya adalah pecel lele yang mau makan berapa? Yang mau makan yang mau denger. Oke. 3 orang, 10 orang gitu kan. Oke, udah terus dia belanja nih. Nah, proses dia belanja itu recording. Oke, belanja masakannya adalah Iya. recordingnya. Jadi Lelenya. belanja lelenya. Belanja kemanginya. Betul. Itu terlalu dalam analoginya, Bray. Udah dibelanja aja. Iya. Nggak, tapi benar. Jadi kualitas barangnya itu sendiri itu recording. Jadi jangan berharap misalnya daun kemanginya udah layu, terus kita berharap anggaplah daun kemangi itu adalah misalnya padnya gitu atau keyboardnya, suara keyboardnya. Nasi itu mungkin suara drumnya. Tapi nasinya juga udah kurang bagus atau keras. Percuma. Jadi makanya hasil yang bagus itu di awal dari recording yang bagus. Dari belanja yang bener, memilih bahan-bahan belanja yang bener itu dulu. Oke, ini Percuma mau kita kasih referensi, gue mau kayak misalnya kayak Coldplay kayak apa siapa gitu. Tapi kalau bahannya udah jelek di awal ya percuma. oke, percuma dia belanja lele kalau misalnya mau jadi kayak Coldplay. Kalau mau jadi Coldplay belanjanya salmon. Kan lele. Oh, di situ semuanya tuh emang harus Awal dari melengkapi recording, gitu. ya. Oke. Setelah itu masuk ke proses berikutnya mixing. Mixing itu kayak Mixing. masak. Oh, menggorengnya. Nah, di situ ada art kan. Jadi Iya. mixing engineer itu lebih kalau gue bilang lebih kayak ya art aja, kayak chef aja yang masak. Iya. Kan ada yang suka lelenya dibagi 2, ada yang suka digaris-garisin mungkin, ada yang suka sambalnya di atas lele yang dipisah. Iya. Ada tuh. Iya kan gitu. Ada yang gorengnya pakai tepung, ada yang enggak. Ada yang gorengnya crispy, ada yang mau suka lembek. Betul. Itu kan gaya masak sama kayak gaya mixing. Oke. Jadi misalnya sama-sama mixing lagu hip hop anak-anak tadi. Tadi ya balik ke kita. Lagu ke kami. Lagu kami berdua. Bisa beda-beda tuh. Tergantung mixing engineer-nya. Jadi mau gimana. Dia yang masak. Nah, itu jadi itu ada sentuhan artnya di situ. Oke, itu akan berbeda hasilnya ketika yang mixing berbeda juga. Bisa beda. Walaupun kemauan kita adalah lelenya gue mau bagi 2, Ya kalau paten gitu. udah dipesenin dari awal bisa. Oh, bisa sama. Sama. Oh, Tapi kan kadang-kadang setiap mixing engineer punya taste sendiri. Oh. Punya apa ya, walaupun udah bagi 2 tapi tingkat matangnya beda gitu misalnya. Itu akan selalu ada. Ya Oke, bener oke. kalau analoginya chef Mar. Ya kan tangan-tanganan. Takaran garam kan tiap orang beda-beda. Beda-beda. Jarinya Lo mau beda-beda. EQ-nya lo mau lebus seberapa sih? Tadi mau berapa desibel lo taruh di sini, lu berapa itu mau potong berapa, cut berapa gitu-gitu kan. Oke. Reverbnya mau seberapa banyak? Oke, bahkan Jenis ketika reverbnya apa? Garamnya apa? Mau garam Himalaya apa garam tabur biasa? Kan beda dong. Oh iya. Bahkan ketika kemauannya pun sama, mungkin hasilnya masih tetap ada perbedaannya. Jadi yang bikin mahal. Misalnya lo pakai preamp ya sebutnya. Preamp ada misalnya di sini model kayak NIF atau mau pakai API itu beda karakter. Oh beda karakter ya. Pilihan mikrofon juga beda kan. Oh iya. Tonalnya beda. Semuanya dari ujung dari dari mulai recording sampai mixing tuh banyak faktor yang bisa memberikan karakter atau memberikan warna tone masing-masing. Oke, itu di mixing adalah saat memasaknya. Memasaknya. Oke. Apa yang source udah dipakai nih Mar. Tapi diingat ya kalau tadi belanjaannya jelek mau masaknya bumbunya medok juga kalau udah lelenya udah bau ya bau. Iya. Oke. Kemanginya udah lemes ya lemes. Lemas. Itu ya penting ya itu ya. Jadi apapun yang dibeli itu berpengaruh banget. Apapun yang di record ya. Apapun yang di-record ya. Baru nanti kita proses pasti mixing. Jadi Betul. jangan proses mixing itu bukan proses sulap gitu. Banyak yang masih beranalogi, iya bisa sih bisa. Iya banyak yang ngira kayak Iya, gitu Mas. Kayak wah fals sekali nih. Nanti aja pas mixing. Iya. Banyak itu, yang kayak itu gitu. jangan dibiasakan lah. Jangan biasakan ya. Kalau bisa pas rekamannya aja dulu diberesin. Bener. Oke. Oh, ini penting nih, notes penting nih. Iya. Itu dia. Oke, itu mixing, masih mixing. Mixing. Ada Mastering. 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 Mastering itu kan nanti sesuai pesanannya tuh tadi. Misalnya setelah sudah matang mau disajikannya ya. di plate-nya gimana, di garnisnya.
Oke, mastering adalah platingnya. Nah, dia menyajikan piring gimana mau menyajikan di YouTube, menyajikan di Spotify atau menyajikan di Apple Music kan dia desibel juga beda-beda. Oke. Terus apakah mau dibikin yang untuk oh gue mau bikin yang versinya si TikTok deh atau apa dan nanti cuttingnya kan beda. Yang versi berapa detik itu bisa di mastering. Kalau mastering mungkin udah sedikit artnya ya, lebih ke teknis, benar-benar lebih ke teknis. Oke, vitalnya adalah ketika recording dan mixing sebenarnya. Mastering juga lumayan tapi maksudnya color, karakter, art memang banyak di recording sama Mixingnya. mixing bener. Oke. Kayak gitu. Oh berarti Oke. ini buat ini ya platingnya tadi ya Mario bener ya? Ya, di hidang nih. mau Betul, dihidang. disajikannya kemana. Berarti untuk berbagai macam platform gitu misalnya mau dalam rilis bentuk vinil beda Ya. dong masteringnya mas. Itu kalau udah masuk vinyl berarti ngomongnya udah reproduksi lagi diperbanyak. Itu jadi setelah udah jadi misalnya dari pita kemudian dia kan cetak ke vinyl kan pakai vinyl terus Iya. press gitu kan. Nah cuman untuk audio formatnya Biasanya sih sama. Untuk masteringnya sekarang beda? masih sama. Oh, Masih sama? Sama. Cuman yang nanti yang mungkin kalau ngomongin sekarang ya karena udah digital paling kalau dia mau ke CD Iya. sama dia ke platform beda pasti. Karena kalau ini agak teknis nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Tahan ya. Tahan mas. Tisu dulu dong, tisu. Udah mulai turun. Lanjut. belum. Belum ya? Agak merah udah mulai. Tapi belum turun. Belum turun. Oke. Nah kalau di CD itu kan di 16 bit 441. Oke, ya, Normal, ya. ya WAV tuh. Nah, tapi kalau sekarang di Spotify dan lain tuh udah bisa di atas 441. Oke. Di YouTube pasti juga bisa di atas gitu. Nah, itu yang masternya bisa berbeda gitu loh. Oke. Tergantung platformnya. Oh gue sempet lihat ada Hake bukan ya. Pokoknya di atasnya gitulah. Di atasnya WAV gitu. Gue pas itu submit di Bandcamp gitu mas. Oh. Iya ada di atas WAV gitu level-levelnya. Dan filenya lebih besar. Intunya. Mungkin masih WAV. Kalau WAV sih udah paling gede kan di WAV sama IFF. Oh iya. Sorry. WAV sama yang pokoknya dia uncompress. Habis itu baru lossless, baru terakhir compress. Compress itu si MP3 dan lain-lain. Oh gitu. Kualitas audionya. Jadi ada 3 jenis digital file gitu. Oke. Nah, Lossless tuh gue lihat di Apple Music tuh itu apa sih Ya mas? alak. Jadi dia compressionnya cuman 2:1 kalau nggak salah ya sekitar gitu. Jadi matematika ini jadi. Oke, Iya, oke. nggak apa-apa. Nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa. Kita lumayan. Kita kumon dulu. Kita kumon. Cuman belajar ya. Iya belajar. Dah, WAV. Bagi bagiannya doang. Apa yang nggak belajar? Jadi kalau misalnya WAV itu dia anggaplah kita ngomong 10 atau 1 megabyte deh. Berarti kan dia kan akan dikompres ke 2.1 jadi lebih kecil filenya. Tapi biasanya kualitasnya diturunin sedikit. Kalau MP3 itu sama MP4 itu MP4 video ya. Kalau MP3 kan audio. Itu bisa 4:1 kalau nggak salah sekitar gitu. Oh semakin turun lagi. Turun lagi. Terkompres itu dia. Gitu. Jadi banyak informasi yang hilang sebenarnya tanpa kita sadar. Tapi balik lagi kalau di audio buat saya itu ketika kita membesarkan suara itu kayak kita zoom in di kamera. Ketika kita mengecilkan suara itu kayak kita zoom out. Makanya banyak anak-anak juga bilang, "Mas, saya nggak denger nih Mas bedanya MP3 sama WAV." Tapi dia dengerin di headphone atau di earphone yang kecil. Ya iya. Mungkin nggak terlalu kedengeran, tapi begitu kita playback di sini pasti kedengeran. Perbedaannya. Perbedaan sama tempat ngedengernya sama media yang ngedengernya. Oh gitu. Sama kayak kita kamera nih berapa megapiksel kan gitu. Terus kalau sama-sama cuman buat jadi foto ID ya nggak terlalu bisa dibilang ini hasil 60 megapiksel nih hasil 10 megapiksel karena endingnya sama-sama jadi kecil. Ya. Tapi begitu kita Baliho gitu. itu kan kelihatan tuh. Oke. Oh gitu mas. Iya ya. Wow. Insight lagi aja nih. Iya. Oke. Ilmu lagi ah. Ilmu lagi. Iya. Nah, Oke. dan kan kita pengen tahu nih perbedaan antara studio versus home recording. Kan sekarang banyak banget nih musisi-musisi yang Dimanapun, kapanpun bisa rekaman betul. dengan source sesimpel apapun. Di kamarnya lah, di ruang tamunya. Nah itu perbedaannya sama yang di studio tuh
apaan aja Mas? Apa yang membedakan? Sebenarnya kalau saya perhatikan sekarang tuh udah banyak rumah-rumah yang bisa dibilang udah kayak studio sih, bahkan lebih bagus. Lebih bagus dari studio. Iya, mereka udah treatmentnya udah luar biasa. Maksudnya rumahnya Ahmad sebenarnya Dhani. dibilang Rumahnya Ahmad Dhani ya. ya kan Ya, ya, itu banyak banyak loh ya. Rumahnya Ahmad Dhani. Lebih bagus dari studio di Bintara. Iya, memang kebetulan studio di rumahnya memang, iya. Studionya Pak SBY juga bagus kalau nggak salah. Studio Pak SBY bagus. Oh iya. Kayaknya Bisa lebih cuma bagus. buat bermusik, Tapi buat melukis juga bisa. oh iya betul. Studio lukis. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut aja. Jadi sebenarnya terminologi bahwa adanya home studio itu konsepnya mungkin gini ya, antara public bisa dibilang sebenarnya kalau studio yang disewakan saya sebut public. Oke. Kalau yang rumah mungkin bisa dibilang private. Jadi memang hanya diperuntukkan untuk si owner atau circle-nya dia Circle-nya dia, yang iya. memang oke deh gue mau produksi bareng deh gitu. Hmm. Lebih bisa home recording atau project dia sendiri. Tapi kalau mungkin studio yang kita kenal itu mungkin untuk publik bisa disewakan. Kalau ngomongin kualitas bisa satu lebih bagus dari satu, tapi nggak ada patokan bahwa private lebih bagus atau public lebih bagus. Oh, nggak ada patokan ya, Nggak Mas? ada patokan. Jadi nggak bisa dibilang lebih bagus kita di home deh. Ya karena biasanya kalau private kan di home ya. Kan ada juga private yang memang dia nyewa ruko gitu di kantornya dia kan juga ada. Iya, ada. Oh iya. Betul. Jadi analogi itu sebenarnya kayak udah antara studio sama home recording itu nggak bisa dibilang istilahnya nggak bisa dipakai itu lagi sih menurut gue. Jadi lebih ke antara private sama public aja. Apakah itu mau di rumah, di kantor atau di mana? Dimanapun ya, itu bebas ya. Oke. Berarti ini mah udah masalah referensi aja lah ya. Iya, semoga jelas ya maksud gue. Iya itu jelas. Ngerti. Jadi tapi kalau yang memang perlu diperhatikan ya lepas dari itu private atau public atau istilahnya tadi studio atau home. Adalah dari noise levelnya si tempat itu sendiri. Oke. Biasa permasalahan dulu mereka berpikir bahwa kalau home itu lebih lebih kayak rumah aja gitu. Iya sih, memang berangkatnya pasti dari situ gitu, kayak ruang tamu tiba-tiba disulap gitu. Waktu gue kuliah audio juga gue di mana ya di kamar sendiri gitu, kamar kecil. Gue coba rekaman ya, tapi memang kebanyakan yang akan bermasalah ketika itu miking. Oke. Ketika itu direct nggak akan masalah. Direct itu maksudnya kita colok gitu. Iya. Nah, kalau begitu miking pasti di situ ada noise masuk. Kayak ada tukang motor lewat. Iya, cendol. Sebelah. Seblak. Kayaknya seblak nggak teriak-teriak dah mas. Nggak ada suaranya gitu seblak. Belum ada tukang seblak yang klakson gitu. belum ada. Oke, berarti masalah di noise lah ya. Itu pun ketika miking. Miking biasanya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi noise level di tempat itu atau di studio itu, baik itu private, public atau tadi home atau yang pro lah istilahnya gitu. Oke. Berarti kalau misal menyambung ke pernyataan barusan, gimana caranya kita produksian di rumah yang mungkin kesulitan adalah masalah noise level tadi. Ruangan ya. Betul. Gimana caranya atau gimana biar lebih efektif untuk kita lebih layak lah hasilnya di home nih. Ya biar kayak studio lah, hasil rekaman di studio. Nah itu eksperimen sih. Jadi kan karena setiap rumah gitu punya kondisi yang berbeda-beda. Oke. Kadang mungkin tetangganya sering ribut. Oke. Ada yang di kos-kosan. Iya dong. betul. Ada yang di perumahan townhouse gitu ya. Betul. Ada Di yang kos-kosan tetangga kosannya juga sering ribut. Ada. Iya, sama main di rumah yang tadi jadinya. Iya benar. Oke. Jadi noise levelnya jadi kalau dia di pemukiman padat pasti lebih tinggi. Oh. Iya dong, pasti dong. Iya. Kalau dia di daerah yang mungkin memang antara rumahnya juga nggak nempel, mungkin lebih aman gitu. Nah tapi balik lagi pertanyaan tadi gimana caranya? Ya kita coba rekam, kita dengerin, nanti kita cari spotnya dulu. Setelah kita coba rekaman kita denger nih, wah ternyata di titik situ noise, di titik ini noise-nya tapi berkurang. Oke. Jadi kita cari tempat-tempat kayak misalnya kan nggak mungkin di kamar mandi masih gaung. Ya. Ada di ruang tamu masih cukup gaung. Terus kita pindah ke kamar. Biasanya dulu kalau pengalaman saya pakai sleeping cover bed. Oh, bed cover gitu. Bed cover ditutupin aja jadi kayak ketutup. Oh. Terus ada lagi yang kayak vokal bukan vokal filter ya. Yang apa? Yang ini yang Vokal reflektor untuk Iya. itu untuk mengurangi noise masuk. Atau dia mantul. Intinya kan nih. Nah, ini kalau ngomonginnya kita rekamannya vokal ya.
Vokal dulu deh. Karena kan kalau sekarang tuh kebanyakan teman-teman pasti udah banyak yang sampel kan pada Ableton, Iya, ngegambar. jadi udah pakai sampel, udah pakai VSTI, virtual instrumennya udah di situ semua, udah bersih lah. Bersih ya. Jadi ya kita kalau sekarang sama-sama VSTI tapi satu di private, satu di public pasti sama. Iya. Iya. Ya dong, udah sama-sama pakai MIDI, Betul. nggak akan ada bedanya. Betul, Gitu. benar, ya. Vokal deh. Yang membedakan dia begitu ada faktor mic masuk. Dari di bass, di ampli, di drum, di gitar, atau mau tadi di vokal gitu. Oke, di situ yang akhirnya membedakannya. Nah, kalau tadi gue balik lagi pertanyaannya, kalau gitu ya kalau misalnya kalau di vokal ya gue sarankan dicari ruangan yang di titik di sudut itu noise-nya rendah, ditambah lagi ditutup. Oke. Kalau mau gitar juga sama gitu. Misalnya dia gitar akustik, sama cari juga sama titik-titik yang noise-nya paling rendah ya dia coba di situ, atau dia akan lagi dia tutupin lagi pakai apa gitu. Selimut kah apa partisi kayak, apa gitu ya. Ini recording nih, Iya. di mixing naik lagi, di mastering naik lagi. Jadi sesuatu yang sudah ada di situ, jangan bisa diedit bisa, tapi ya nggak akan seindah kalau memang dari awal udah bersih. Kalau lagu-lagu sekarang kebanyakan ya pada pakai virtual instrumen, gambar, stringnya semua digambar gitu ya. Ya seenggak-enggaknya yang perlu diperhatikan ini vokal jadinya. Vokal ya sejauh ini emang udah ada sih ya. Cuman ya masih banyak yang rekaman sendiri kan. Iya betul, iya.